Jumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dan motivasi yang berkaitan dengan motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti Anda tahu, motivasi dapat dibagi menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu merupakan inspirasi dari orang lain yang kita serap. Sedangkan motivasi internal itu merupakan dorongan dari dalam diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengusahakan sesuatu sehingga kita dapat berhasil secara optimal. Nah, kali ini saya ingin mewawancarai salah satu keponakan saya yang baru saja menyelesaikan kuliahnya S1 di Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Sejarah. Kebetulan karena usahanya dan karena motivasinya yang kuat, dia berhasil menjadi lulusan yang terbaik pada jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan. Silakan untuk dinikmati. Halo Niko, apa kabar? Baik, Ya. selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Kamu baru saja selesai kuliah di jurusan apa? Pendidikan sejarah. Jurusan Pendidikan Sejarah. Lalu saya dengar kamu menjadi lulusan yang terbaik. Nah, itu apa motivasinya atau apa yang mendorong kamu untuk pertama kuliah di jurusan Pendidikan Sejarah, dan kemudian apa yang memotivasi kamu sehingga kamu dapat meraih sebagai lulusan yang terbaik? Oke, jadi pertama-tama sebelum saya menceritakan bagaimana motivasi saya untuk mencapai lulusan terbaik, saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana saya ingin dan masuk ke dalam pendidikan sejarah. Betul. Nah, pertama-tama saya tentunya sangat suka dengan sejarah. Kenapa saya suka dengan sejarah? Karena sejarah sendiri merupakan suatu ilmu yang selalu terkait dengan kita. Sejarah adalah waktu, dan kita sebagai manusia selalu hidup dalam waktu. Apapun yang kita lakukan selalu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita dan tercatat dalam sejarah. Entah itu adalah hal kecil, besar, dan hal lainnya. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk memasuki pendidikan sejarah. Lalu ketika saya memasuki prodi pendidikan sejarah di Sanata Dharma, saya menemukan banyak teman, dosen yang tentunya juga mendorong saya untuk memberikan hasil yang terbaik kepada kita semua. Terutama nanti ketika saya terjun dalam dunia pendidikan, mungkin nanti saya mengajar anak SMP, SMA, atau mungkin nanti jika ada rezeki saya bisa lanjut S2 dan menjadi dosen. Tapi itu nanti saja ya. Oke, baik, cita-cita yang baik. Oke. Nah, mengenai motivasi. Nah, motivasi saya sendiri sebenarnya ya tidak jauh muluk-muluk ya, terutama yang dari luar terlebih dahulu. Tentunya dorongan dari orang tua. Orang tua tentunya ingin saya menjadi anak yang baik dengan prestasi yang membanggakan. Untuk mendorong hal tersebut, saya juga belajar yang rajin. Tapi selain belajar yang rajin, saya juga kadang-kadang dengan teman-teman membentuk suatu diskusi kelompok supaya kita sama-sama saling menguati dan dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Belajar yang baik tidak hanya selalu belajar saja, tapi juga harus diimbangi dengan rekreasi pikiran supaya tidak stres. Jadi nggak selalu belajar. Jadi kita juga perlu rekreasi ya. Kadang saya dengan teman-teman ke pantai ketika liburan, itu juga membantu kita untuk merefresh otak agar tidak jenuh dengan pelajaran yang ada. Selain itu juga ada dorongan dari Bapak Ibu dosen di kampus agar kita semua menjadi lulusan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Lulusan yang baik itu seperti apa ya? Tentunya dapat bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya terbatas pada diri kita saja. Nah, terkait dengan sejarah tentunya kita tahu bahwa sejarah itu ilmu yang tidak bisa diam saja ya. Maksudnya diam saja itu ilmunya bakal terus berkembang secara terus menerus. Mengenai fakta juga kita harus belajar agar fakta yang diberikan tidak hanya yang omong kosong, karena hidup di zaman ini banyak fakta yang ternyata salah dan kita terlanjur memberikannya tanpa mau untuk meralat fakta yang ada. Seperti itulah. Lalu mengenai motivasi dalam diri itu seperti apa? Nah, motivasi saya sendiri dari dalam itu mungkin suatu ketika ketika mengikuti PLP itu seperti magang di sekolah ya. Oh ya. Nah, itu
Saya mengajar kelas 12. Nah, suatu waktu saya mengajar seperti biasa, lalu murid-murid bercerita, "Pak, kok mengajarnya menyenangkan?" Hanya dengan kata mengajar menyenangkan itu, saya sangat terinspirasi dan tersentuh hati saya untuk semakin meningkatkan kualitas diri saya, terutama dalam hal mendidik anak-anak ke depannya. Sejak saat itu, motivasi saya secara terus-menerus ingin memberikan hasil yang terbaik, dan puji Tuhan ketika kemarin wisuda kemarin, saya mendapat gelar lulusan terbaik dari Sanata Dharma. Seperti itu. Oke, wah begitu ya, sangat menyenangkan ya kalau ngajar ya. Nah, sebagai lulusan yang terbaik, apakah Niko merasa itu menjadi beban moral atau menjadi pesan untuk hidup selanjutnya, untuk berkarya selanjutnya? Kalau dikatakan sebagai beban, enggak juga. Tapi kalau dikatakan enggak juga. Berarti ada sedikit beban yang itu, karena ketika kamu diberi lulusan terbaik, berarti banyak harapan dari orang-orang, terutama Sanata Dharma, menganggap dirimu berarti harus bisa membuktikan titelmu sebagai lulusan terbaik pada angkatan saya kemarin. Oleh karena itu, walaupun terlihat sebagai beban, tapi ternyata juga menjadi dorongan saya ke depannya untuk menjadi guru yang pantas mendapat lulusan terbaik dari Universitas Sanata Dharma. Untuk Niko, mana yang lebih penting? Motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi dari luar? Sebenarnya semua penting ya. Tidak bisa kita mengesampingkan motivasi dari dalam diri sendiri ataupun dari luar. Tapi semuanya memiliki porsi yang sama. Dari dalam diri sendiri itu tentunya menjadi acuan utama. Karena kalau tidak ada acuan dari dalam diri sendiri, kita tidak dapat bergerak untuk lebih maju. Jadi sama-sama penting, tidak boleh dilupakan semuanya. Oke, lalu kira-kira apa pesan Mas Niko pada para mahasiswa-mahasiswi atau pelajar agar memperoleh yang terbaik, yang optimal? Untuk mencari itu, ya pertama-tama kita harus rajin belajar ya. Itu tidak dapat dipungkiri. Rajin belajar, bukan rajin belajar yang keras ya. Rajin belajar itu harus rajin belajar yang baik. Yang baik itu berarti ada memang waktunya belajar, tapi juga ada waktunya untuk istirahat. Jangan diforsir untuk selalu belajar terus, tapi kita juga harus ada istirahat, rekreasi, lalu bisa belajar lagi. Jangan lupakan juga untuk berdinamika dengan teman-teman kalian. Dengan teman-teman kalian juga dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari teman-teman kalian, mendapat pengetahuan juga, pengalaman, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan diri dari kalian dan kemampuan prestasi kalian. Oleh karena itu, ya, rajinlah belajar. Oh ya, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan agar selalu diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menempuh ilmu yang lebih baik lagi. Jadi selain usaha secara manusiawi juga tetap berdoa itu penting ya? Penting. Oke, terima kasih ya Mas Niko ya. Salam sukses untuk nanti nyari pekerjaan. Oke. Bye-bye. Nah, saudari dan saudara sekalian, itulah sekelumit wawancara saya dengan salah satu keponakan saya, Mas Niko, yang baru saja selesai kuliahnya dan mendapatkan anugerah sebagai lulusan yang terbaik. Semoga pengalaman Mas Niko ini berguna bagi kita semua, khususnya mereka yang sedang belajar, entah itu di universitas, di perguruan tinggi, atau di SMA, SMK, tapi juga untuk kita semua, bahwa penting motivasi dari luar yang memberi inspirasi kepada kita, dan juga motivasi dari dalam yang akan menentukan agar kita ini memperoleh hasil yang optimal. Dan tentu saja kita tidak lupa berdoa kepada Tuhan agar merestui, memberi kelapangan, kelancaran dalam segala usaha kita, baik yang kita peroleh kekuatan itu dari luar, motivasi intrinsik, maupun juga motivasi intrinsik yang merupakan motivasi diri kita dan juga inspirasi dari luar. Dan Tuhan akan membukakan pintu, akan memperkuat kita agar kita berhasil secara optimal dalam posisi apapun, dalam usaha apapun, dalam pekerjaan apapun. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam sama pentingnya, hanya bagaimana kita mau dan mampu dan tekun untuk mengusahakan. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.